أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita menghafal pada halaman yang pertama di juz 28, maka sekarang kita lanjutkan halaman yang kedua dari juz 28 yaitu ayat 7 sampai dengan ayat 11. Prinsipnya sama, kita menghafal pada halaman sebelumnya yaitu pada halaman 542. Maka pada kali ini kita lanjutkan sambil mengulangi al-mujadalah halaman yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Kita ingat huruf ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
Wallahu bima ta'maluna khabir. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mujadalah ini adalah surah yang pertama di juz 28. Maka kalau kita niatkan untuk menghafalnya dalam 20 hari, maka satu hari kita niatkan menghafal satu halaman. Maka ada 22 ayat dalam surah Al-Mujadalah ini. Kita baru setengahnya istiqamah belajar menghafal di grup maupun di YouTube ini. Ada beberapa media yang kita pakai, baik media YouTube maupun media grup WhatsApp. Semuanya insya Allah akan kita lanjutkan sesuai dengan grup masing-masing. Ada juz 2, ada juz 28, ada juz 1, juz 30. Yang belum mendapatkan grup silahkan menghubungi admin Yayasan Darul Hidayah untuk kita bersama-sama menghafal kitabullah, murajaah bagi yang sudah hafal, dan semoga Allah berkahi kita semuanya. Sebelum menghafal, pastikan bacaan kita benar, panjang pendeknya, karena ketika panjang pendek itu sudah benar, maka lagu itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kita mengutamakan panjang pendeknya, kebenaran makhrajnya, kebenaran hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Maka perlu kita menguasai ilmu tajwid terlebih dahulu. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang belum mempelajari tauhid tajwid, silahkan pelajari tajwid terlebih dahulu di tempat-tempat yang ada di sekitar rumahnya. Ada guru-guru ngaji, ditanya tentang ilmu tajwid, dan insya Allah Allah akan mempermudah kita dalam menghafal kitabullah kalau bacaan kita sudah tepat, bacaan kita sudah benar, makhrajnya sudah benar, dan ini semua merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk ayat yang 7, 8, 9 dan 10 maupun 11 kita fokus pada awal-awal ayat, ya. Misalkan ayat yang ke-7. Alam tara Allah. Nah, itu Allah mulai dengan kalimat alam tara. Nah, kita membedakannya dengan ayat yang ke-7. Nah, kalau ayat yang ke-7 dimulai dengan alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa. Nah, itu perbedaannya. Ayat yang ke-7 Allah mulai dengan alam tara anallah. Ayat yang ke-8 dimulai dengan alam tara ilal ladzina nuhu. Begitupun ketika sampai ayat yang ke-9 kita fokus pada kalimat ya ayyuha, dan dilanjutkan dengan innama. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw. Nah, membedakan ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sama ya ayyuhalladzina amanu, namun bedanya pada perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dua ayat ini. Maka perlu kita membaca terjemahnya, karena dengan membaca terjemah Allah akan lebih memudahkan kita dalam menghafalnya. Pada ayat yang ke-9 itu adalah perintah tentang bagaimana kita sebagai orang yang beriman jangan mengadakan pembicaraan rahasia, yaitu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tentu yang kita bicarakan itu adalah hanya kebaikan, tentang kebaikan, tentang takwa. Sama kita di grup atau di YouTube ini kita tidak berbicara tentang dosa, tapi kita berbicara tentang kebaikan, tentang amal soleh. Maka jamaah grup Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang sudah ribuan orang, semuanya berbicara tentang ilmu, semuanya berbicara tentang takwa, tidak ada berbicara tentang permusuhan, dosa. Dan inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9, yaitu perintah agar kita selalu bicara tentang ketakwaan dan kebaikan. Adapun pada ayat yang ke-11 ini adalah perintah untuk menuntut ilmu, secara tidak langsung perintah agar kita memudahkan orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Ya
أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Hai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kelapangan dalam majelis-majelis ilmu. Ayat ini asbabun nuzulnya yaitu ketika ahli Badar datang kepada majelis ta'limnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat agar berlapang-lapang, memudahkan orang yang menuntut ilmu, memberi semangat orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita dalam konteks online saat ini yang sudah berada di dalam grup, jangan keluar, itu adab yang tidak baik karena akan mengganggu orang-orang yang sudah semangat di dalamnya, dan ini merupakan su'ul adab. Nah, begitupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menegaskan fafsahu yafsahillahu lakum, dan berlapanglah kalian maka Allah akan memberikan kelapangan. Jadi memberi saling semangat. Wahai ahlu Badar, silahkan masuk duduk bersama kami, semangat kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, mendengarkan tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah asbabun nuzulnya ayat ini, yaitu perintah untuk saling menghormati kepada tamu yang baru datang, memberikan tempat duduk, dan adanya perintah untuk menuntut ilmu. Pada akhir ayat Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Tentu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan juga orang-orang yang beriman tentunya beberapa derajat. Dalam tafsir Jalalain di situ disebutkan derajat ini adalah derajat di akhirat. Namun dalam tafsir yang lainnya disebutkan juga derajat dunia dan di akhirat. Maka kita orang-orang yang selalu beriman pada Allah, selalu menuntut ilmu, selalu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan derajat yang mulia dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat menghafal 5 ayat ini, digabungkan dengan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada awal-awal surah Al-Mujadalah. Jangan lupa kita sudah menghafal sebelumnya, maka agar tidak lupa harus digabung. Kalau pada ayat sebelumnya Allah mulai dengan qad sami'a, kemudian ayat yang kedua alladzina yudhahiruna, ayat yang ketiga walladzina, ayat yang keempat famallam, ayat yang kelima innalladzina, lalu ayat yang keenam yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Maka setengah surat Al-Mujadalah ini dimurajaah terus, dipakai dalam salat dan ditambah terus. Pekerjaan murajaah ini lebih berat daripada pekerjaan menambah hafalan. Maka luangkanlah waktu untuk menghafal, dan murajaah itu lebih tinggi porsinya dibandingkan hanya saja untuk sekedar menambah hafalan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembelajaran kita pada halaman yang ke-543. Sebelumnya 542 pada awal surah Al-Mujadalah, awal juz yang ke-28. Tetap semangat, dan yang belum mendapatkan grup juz 28 silahkan WA admin Yayasan Darul Hidayah untuk mendapatkan grup tiap-tiap juz, baik juz 1, 2 hingga juz 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.